Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama lagi firman Tuhan, dan saat ini kita akan belajar di dalam kitab Amos. Kitab Amos yang ditulis oleh Amos, seorang peternak dari Tekoa. Dia hidup pada zamannya Raja Uzia. Puji Tuhan. Kitab Amos 5 ayat yang ke-21 saya akan memberikan judul yaitu palsu. Saya akan membacanya Bapak Ibu ya. 21 tentang ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Yaitu kata Tuhan kepada orang-orang Israel yang waktu itu di dalam pemerintahannya si Amos ini. Saya memberikan judul palsu karena saya melihat sesuatu yang palsu itu bagus. Sesuatu yang palsu itu awet, tahan lama. Tetapi sesungguhnya palsu itu kurang menyenangkan, kurang menyentuh, kurang suatu saat nanti bisa berubah. Ya, bisa berubah. Palsu itu seperti manusia. Ada juga orang cantiknya cantik palsu. Ya kan? Cantik palsu itu apa? Contohnya nih, kalau ke pesta cantik sekali kayak artis Korea, sampai di rumah ternyata enggak, biasa-biasa saja karena dandan kelihatan cantik. Nah, itu kan palsu ya. Ataupun sekarang ini kan lagi marak orang operasi plastik. Ya, di Jakarta sudah banyak para dokter-dokter kecantikan ya, supaya mata bisa blok, wah, dioperasi. Supaya hidung jadi mancung, dioperasi. Supaya wajah jadi tirus, dioperasi. Tetapi itu kan bukan alami. Suatu saat itu harus kembali lagi dibetulin. Kalau tidak datang kontrol, itu nanti jadi rusak. Ada juga kan, kita juga mungkin pernah mendengar atau baca di TikTok itu operasi plastik yang gagal. Nah, tapi kalau wajah alami ini nggak bisa rusaknya bisa dimakan usia ya. Tapi ya bangun tidur ya begini, mau pergi ya begini ya. Nah, tetapi kita bukan bicara tentang wajah atau kecantikan, tetapi kita akan bicara bahwa dalam ibadah pun ada yang palsu. Kok bisa? Nah, ini karena di sini firman mengatakan aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Loh, ini kan ibadah Israel. Ibadah Israel, kenapa Tuhan gak suka? Kenapa dibenci Tuhan? Berarti ada yang salah dong. Ya, Bapak Ibu, saya akan membacanya tadi 21, sekarang 22 sampai 27 saja. Pelan-pelan saya akan menjawab. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, kata Tuhan. Dan korban keselamatan pun berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ya, karena ternyata mereka itu beribadah, ya, ada korban bersama, tapi masih memakai patung-patung. Nah, ini kan bertentangan sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dalam kita beribadah tentunya ibadah itu lahiriah. Tetapi kelihatan kan ini ya, lahiriah tanpa pertobatan adalah sia-sia. Ibadah yang sejati bukan soal kita bentuk-bentuknya ataupun ya bentuknya lah ya. Tetapi lebih ke
bagaimana kita datang kepada Tuhan, kesiapan kita datang kepada Tuhan, hati kita datang kepada Tuhan. Bukan cuman hari Minggu saya ke gereja. Itu merupakan suatu rutinitas yang harus saya lakukan sebagai orang percaya. Tetapi itu merupakan suatu kebutuhan kita akan firman Tuhan. Suatu kewajiban kita untuk memasyurkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Amos keseluruhan, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel ini makmur secara perekonomian, tetapi rusak secara moral. Ya, sehingga dikatakan aku muak kepada ibadahmu, aku membencinya dan aku menghinakan perayaanmu. Nah, ini kan mengingatkan kepada saya secara pribadi untuk kita ada persiapan dalam mengikuti ibadah-ibadah di tempat kita beribadah di gereja. Kita belajar untuk tidak hidup dalam dosa. Kita harus bertobat. Kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kalau kita ibadah itu yang keluar adalah dari hati kita yang murni, dari kita yang tulus untuk benar-benar mencari Dia. Di dalam Yeremia 13 ya, kerendahan hati di hadapan Allah dalam kita beribadah. Hati yang tulus, tidak pura-pura, ya, kehidupan yang taat. Dalam pelayanan juga kita harus konsisten kepada pelayanan kita. Nah, di dalam kitab Amos ini jangan sampai kita mendengar Tuhan mengatakan aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan ini mengingatkan kita dalam beribadah ataupun kita sebagai jemaat awam, kita datang itu adalah sekali lagi suatu kehausan kita untuk berjumpa kepada Tuhan. Rasa lapar kita akan firman Tuhan. Rasa syukur kita memasyurkan Tuhan. Tidak ada motivasi atau tendensi apa-apa selain hanya untuk Tuhan. Supaya Tuhan berkenan atas ibadah kita. Kita jangan pakai topeng. Topengnya bagus, setelah dibuka wajahnya gak jelas. Wajahnya gak asli, cembetut, kesel, ya, capek dalam kita melewati ibadah itu. Tetapi kita bersuka cita, kita bermazmur, kita nikmati firman Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, sehingga dalam ibadah itu kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Kita menerima lawatan Tuhan, kita mendapatkan hadirat Tuhan, dan kita melihat bahwa di dalam ibadah itu kita menerima remah. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, ya, biarlah kita juga percaya bahwa di dalam ibadah itu kalau kita benar, tulus, murni datang kepada Tuhan, akan menghasilkan hidup yang benar. Dalam kitab Mika 6 ayat 6 sampai 8 ya, akan menghasilkan hidup yang benar, ya. Puji Tuhan, ibadah yang mengubah karakter kita, ya. Tindakan kita melalui firman Tuhan. Ada suatu terobosan baru dalam hidup kita. Ya, ada suatu perubahan. Terobosan itu dilakukan oleh firman Tuhan terhadap kita. Kalau kita benar meresponinya, membuka hati kita. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita belajar dari Amos dan kita bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah benar aku datang dalam ibadah itu karena kerinduanku, karena rasa hausku, karena rasa laparku akan firman Tuhan. Sehingga ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau menerima berkat saya juga suka, saya juga senang.
Ya, tetapi kita persiapkan dulu hati kita. Kita persiapkan dulu pikiran kita. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya. Jangan telinga kita juga mendengar aneh-aneh. Jangan mulut kita juga ngomong yang aneh-aneh. Kita persiapkan benar-benar diri kita sehingga kita pulang menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat sukacita, ya, berkat damai sejahtera yang dilimpahkan lewat firman Tuhan dan puji-pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, sehingga ibadah kita adalah bukan ibadah yang palsu, tetapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah tentunya yang menjadi harapan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita mulai sekarang. Mari, sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita datang ke altarnya, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, jangan lihat orangnya, tetapi kita lihat firman itu berkata apa kepada diri kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami ibadah kurang sungguh-sungguh. Kami beribadah sering memandang manusia, Tuhan. Kami beribadah karena motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Saat ini luruskan yang menjadi tujuan kami untuk datang kepada Tuhan. Supaya firman-Mu, supaya penyembahan kami Tuhan, supaya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, menguatkan kami, memberikan sukacita dalam kehidupan kami, pengharapan, terlebih lagi mengubah karakter hidup kami lebih indah di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga kami Tuhan menjadi berkat, kami menjadi Tuhan Yesus saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Persiapkan kami Tuhan untuk menjadi pengantin-pengantin yang siap menjemput kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Amin.